membukanya. Disebutkan bahwa bila dibuka oleh tangan yang salah, dunia akan menyaksikan langit pecah dan bumi memuntahkan api. Warso menambahkan pelan, legenda mengatakan peti itu dikunci oleh kata yang hanya bisa diucapkan oleh orang yang hatinya bersih. Dan isi peti itu bukan sekadar benda, tapi warisan dari raja besar yang dulu bisa berbicara dengan angin dan memerintah bangsa jin. Suasana ruangan mendadak sunyi. Hanya suara jam tua berdetak lambat di dinding. Hiroshi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia datang ke Indonesia untuk penelitian arkeologi, bukan kisah gaib. Tapi terlalu banyak kebetulan mulai terhubung. Struktur Borobudur yang luar biasa, relief-relief ganjil, hingga manuskrip ini. Ia mengambil foto peta itu, lalu mencocokkannya dengan citra satelit Borobudur di tabletnya. Posisi yang ditunjukkan dalam peta kuno tepat berada di tengah candi, di bawah stupa utama. Area yang selama ini dianggap solid, namun belum pernah dipindai secara menyeluruh karena dianggap sakral dan tak boleh diganggu. Ridwan membuka catatan lapangan mereka. Jika benar, maka ruang itu bisa menyimpan peninggalan bersejarah. Bukan hanya untuk dunia Islam, tapi untuk sejarah manusia secara keseluruhan. Namun Warso menatap mereka dengan wajah khawatir. Kalian harus tahu satu hal lagi. 40 tahun lalu, ada tim peneliti Belanda yang mencoba menggali di area yang disebut dalam peta ini. Tapi mereka dihentikan. Tidak oleh pemerintah, tapi oleh serangkaian kecelakaan ganjil. Salah satu peneliti mendadak buta, yang lain tersesat dan ditemukan berhari-hari kemudian di tengah hutan tanpa ingatan. Sejak itu, pemerintah memutuskan menutup akses ke bawah fondasi stupa utama. Hiroshi menahan napas. Ia tak percaya penuh pada kisah gaib, namun ia juga tak bisa menafikan semua fakta yang berkumpul begitu rapi. Peta, manuskrip, dan struktur Borobudur seperti saling berbisik, menuntunnya ke satu titik, bahwa di bawah candi itu tersembunyi lebih dari sekadar batu dan sejarah. Ia keluar dari museum dengan kepala penuh pertanyaan. Rintik hujan telah reda, menyisakan tanah basah dan aroma dedaunan. Dari kejauhan, Borobudur tampak berdiri diam dalam kabut tipis, seolah menantikan seseorang yang cukup berani untuk menguak rahasianya. Namun Hiroshi tahu, langkah selanjutnya bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga iman. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai menyadari bahwa keduanya tidak selalu bertentangan. Malam turun dengan tenang di sekitar kawasan Candi Borobudur, tetapi ketenangan itu tidak tercermin di hati Hiroshi Nakamura. Ia berdiri di balik pagar pembatas, menatap bagian tengah candi yang akan menjadi fokus penelitian malam ini. Cahaya bulan setengah menggantung pucat di langit, sementara lampu sorot dipasang hati-hati agar tidak mencederai kesakralan situs tua ini. Izin yang mereka kantongi tidak mudah didapat. Butuh waktu berminggu-minggu, negosiasi alot dengan pejabat konservasi, dan jaminan bahwa tidak ada kerusakan struktural yang akan terjadi. Penelitian ini disetujui hanya sebagai eksplorasi non-invasif, tapi Hiroshi dan tim kecilnya telah membawa peralatan paling canggih, pemindai termal, radar penetrasi tanah, dan sensor akustik bawah permukaan. Mereka tahu bahwa malam ini bisa menjadi malam yang mengubah sejarah. Ridwan berdiri di sampingnya, mengenakan jaket ringan dan peci hitam. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia menggenggam catatan lama dan cetakan ulang peta kuno yang mereka temukan di museum. Di kertas itu, garis-garis tipis membentuk denah kasar ruang di bawah pusat candi, tepat di bawah stupa utama. Ini satu-satunya waktu yang kita punya, kata Ridwan pelan. Kalau malam ini gagal, kita mungkin tidak akan pernah diberi kesempatan lagi. Hiroshi hanya mengangguk. Ia tak ingin bicara banyak. Konsentrasinya tertuju pada layar monitor portabel yang memperlihatkan pembacaan radar dari bawah tanah. Seiring waktu berlalu dan data terkumpul, mereka mulai melihat pola aneh. Di bawah pusat stupa ada ruang kosong. Tidak sepenuhnya persegi, namun jelas bukan formasi alami. Ruang itu ada, ucap teknisi yang duduk di belakang laptop, sekitar 3 meter di bawah permukaan lantai batu. Tidak besar, tapi cukup untuk menyimpan sesuatu. Denyut jantung Hiroshi bertambah cepat. Ia memberi isyarat dan tim mulai memindahkan batu-batu penutup di lantai terluar stupa dengan hati-hati. Tidak ada pemecahan batu, hanya penggeseran pelat batu besar yang sudah tampak longgar sejak renovasi awal abad ke-20. Di bawahnya, tanah keras tampak mengekspos celah kecil. Mereka menurunkan kamera fleksibel ke dalam celah itu. Layar monitor memperlihatkan kegelapan. Lalu perlahan, dinding batu dengan pola ukiran kuno muncul. Kamera berputar dan menunjukkan langit-langit lengkung yang membentuk atap sebuah ruang. Lalu, di bagian tengah lantai ruang itu, tampak